Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Veronica Dayani Astriani Kapitan, MPM 2310420021, kelas A, Prodi Pendidikan Ekonomi 2023 dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, di sini saya akan mereview kembali jurnal dengan judul Memahami Peran Psikologi Pendidikan bagi Pembelajaran. Tujuan dari pendidikan adalah adanya proses perubahan pada aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik seseorang atau kelompok, dan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan sebuah proses interaksi dan pelatihan antara dua orang atau lebih, antara guru dan peserta didik, yang dimana menghasilkan suatu perubahan sikap dan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Masalah pendidikan adalah suatu masalah yang menyangkut kehidupan bersama, baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Pendidikan itu merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena merupakan suatu kegiatan yang menentukan bagi kehidupan manusia dan kebudayaannya. Salah satu faktor keberhasilan dalam pendidikan adalah guru. Untuk itu, maka seorang guru perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dan lengkap yang dapat dijadikan sebagai metode dan sarana dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar. Selain guru, dalam belajar, setiap peserta didik dipengaruhi oleh faktor yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari peserta didik itu sendiri, dan faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar peserta didik, yaitu dari orang tua, dari guru, dan dari masyarakat. Faktor intern dibagi menjadi 3, yakni faktor jasmani, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Psikologis adalah sesuatu yang sangat esensial dalam dunia pendidikan ini. Ini menjadi hal yang sangat esensial karena dalam menyambut era globalisasi, pendidikan sangat berperan penting dan menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Psikologi berasal dari dua kata yaitu pis yang berarti jiwa dan perkataan logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Jadi psikologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa atau ilmu jiwa. Kajian psikologi pendidikan. Menurut buku pengantar psikologi, ada 4 kajian psikologi yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu yang pertama, kajian biologis, yang kedua, kajian perilaku, yang ketiga, kajian kognitif, yang keempat, kajian psikoanalitik. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu proses tanpa henti sejak manusia lahir hingga manusia mati. Pertumbuhan dan perkembangan individu. Sejak manusia lahir, maka kehidupan akan mulai ada dan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap manusia pasti akan mengalami hal ini.
Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi karena di dalam tubuh manusia dengan sendirinya akan terjadi perubahan baik itu pertumbuhan fisik maupun jasmania. Pertumbuhan dan perkembangan pada umumnya sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan karena dalam dunia pendidikan melalui pertumbuhan dan perkembangan dapat diketahui perubahan-perubahan mental, fisik, dan rohani peserta didik dalam mengikuti pendidikan. Kejiwaan anak. Psikologi pada masa kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan di mana dia berada. Oleh karena itu, perkembangan psikologi pada masa itu seharusnya terjadi secara teratur dan terarah menuju pada suatu tingkat kedewasaan dan peningkatan pada proses belajar. Perkembangan psikologi peserta didik ada 4 tahap, yaitu yang pertama tahap sensorik motorik, yang kedua tahap praoperasional, yang ketiga tahap konkret operasional, dan yang terakhir tahap formal operasional. Jadi, keluarga adalah tempat utama pendidikan dan pengembangan seorang anak. Sekolah pada dasarnya mengarahkan, memberikan, membimbing, dan kerangka bagi anak untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang. Sementara keluarga justru menjadi pusat pendidikan yang utama, pertama, dan mendasar. Kecerdasan atau inteligensi. Kecerdasan atau inteligensi yang berbeda-beda yang dibawa sejak lahir yang disebabkan oleh mental, budaya, dan faktor gen. Sebab itu, dalam psikologi pendidikan, persoalan mengenai perbedaan inteligensi ini dianggap merupakan suatu ruang lingkup yang perlu dipelajari. Motivasi. Setiap perubahan yang dilakukan termasuk perubahan belajar disebabkan oleh suatu dorongan. Dorongan tersebut berasal dari diri sendiri seorang individu untuk mencapai suatu tujuan. Dorongan ini dengan motivasi. Yang berikut teori insentif. Dalam teori insentif, seorang berperilaku tertentu untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu ini disebut sebagai insentif dan adanya di luar diri orang tersebut. Contoh insentif yang paling dikenal oleh anak-anak misalnya, jika anak naik kelas, akan dibelikan sepeda baru oleh orang tua, maka anak belajar dengan tekun untuk mendapatkan sepeda baru. Pandangan hedonistik. Dalam pandangan hedonistik, seorang didorong untuk berperilaku tertentu yang akan memberinya perasaan senang dan menghindari perasaan tidak senang. Selanjutnya, memahami peran psikologi pendidikan. Di sini dalam buku Perubahan, Mary Go Setiawan menjelaskan beberapa peran psikologi yang menyelidiki unsur kejiwaan.
Yang pertama itu membentuk kepribadian peserta didik dan prestasi belajar. Yang ketiga, mengetahui situasi. Yang ketiga, emosi. Yang keempat, membangkiti motivasi belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.